pasar yang seperti itu, kita harus menyesuaikan. Kenapa ibu-ibu yang di sini saya berikan digital marketing bukan marketing biasa? Ya karena kita dengan perkembangan zaman yang sekarang ini, dengan perkembangan zaman yang semua serba handphone. Apa sih dari pagi bangun tidur gitu ya, handphone lihat dulu, terus nanti pas lagi istirahat handphone lagi, bener nggak? Nah itu. Nah, jadi semua serba handphone, bahkan malam pun sebelum tidur handphone. Atau kalau mau masak, mau cari ide masakan lewat handphone, ya kan? Pasti ya, kayak ibu-ibu. Nah, semua serba handphone di sini. Semua serba HP. Makanya di sini digital marketing. Selain itu juga alasan pandemi. Nah, kita ini yang lagi pakai masker ini nih. Nah, kalau seandainya kita memanfaatkan digital marketing, itu kita tidak perlu ini saya sudah memanfaatkan lebar, selain itu padahal sudah belum saya buka. Ya, ini untuk slide berikutnya. Kenapa digital marketing? Ya, karena nah ini saya ingin tanya nih sama ibu-ibu yang dan bapak-bapak yang ada di sini. Di sana kan tidak ada sinyal internet. Jadi main handphone ini gimana ya? Tapi kalau sekarang terus ada memang kayak gunung gitu, ada biasa yang mau ke sana ya ke sana, tapi biasanya kalau ibu-ibu pada malu, tapi kalau ibu muda ya pada semangat. Oh, jadi ada tempat nongkrong di gunung itu ya? Jadi kalau mau apa-apa mau cari sinyal ke sana gitu. Oh, Kenapa stay di rumah? kenapa Bu? Udah stay di rumah. Oh, udah bagus di rumah. Wah. Tapi nggak semuanya itu juga. Ya, ada semuanya juga. Ya, campur semua. Nah, tapi sebentar lagi ada tower. Jadi kalau mau keluar rumah lagi di dalam rumah saja. Nah, terus kenapa kita pilih digital marketing ini ya? Karena tadi ini sebenarnya perilaku orang-orang yang menggunakan internet itu mereka lebih banyak search di Google. Itu tuh dilihat tuh dari 80% diketahui bahwa banyak yang menggunakan internet itu mereka search lihatnya Google dulu gitu. Terus kemudian yang kedua, pemakaian yang paling banyak dari internet itu mereka menggunakan sosmed. Nah ini yang ibu-ibu ini nih yang banyak pasti banyak pakai sosmed. Nah ini ibu-ibu yang pakai sosmed ini punya sosmed apa saja? Boleh saya tahu? Sosmednya yang sudah ada? Punya pribadi aja. Facebook ya, rata-rata sudah punya Facebook. Nah benar sekali, memang karena berdasarkan penelitian yang data-data yang sudah saya baca, nah itu kalau untuk sosmed yang paling banyak di dunia yang digunakan itu adalah Facebook. Jadi ada 8,4 miliar orang di dunia yang menggunakan internet. Nah sepertiganya itu menggunakan sosmed. Nah dari sepertiga itu separuhnya itu pakai Facebook, sisanya baru tuh Twitter, Instagram, TikTok gitu ya. Dari ibu ada yang download TikTok nih. Oke, lanjut. Nah, alasannya lagi kenapa? Karena ini tadi kalau internet itu, kenapa kita harus memasarkan secara digital marketing? Karena kalau pemasaran secara digital marketing itu, dia itu tidak terbatas oleh waktu. Dalam artian mau 24 jam, mau tengah malam, tetap aja iklan kita ada. Mau kita akses itu jam 2 malam, tetap aja sudah ada iklan kita kalau kita mau beriklan di internet seperti itu. Atau ibu-ibu nih mau lagi posting produknya di Facebook, mau bahasanya postingan itu ada. Nah, beda kalau zaman dulu kan marketing pemasarannya, iklannya hanya mungkin terbatas oleh waktu, dalam artian kalau kita pasarkan di mana ya, di koran misalkan ya, orang kan baca koran cuma sebentar, nggak 24 jam orang baca koran, benar kan? Terus kalau orang main Facebook itu pasti kan kalau si malam misalkan nih kebangun atau lagi nggak ada kerjaan, nggak bisa tidur, ya udah pasti dari sosmed. Nah di situ iklan ibu bisa ada 24 jam. Ibu bisa beriklan, berjualan selama 24 jam dalam sehari gitu ya. Jadi nggak ada keterbatasan waktu. Jadi lebih banyak kemungkinan untuk meraih customer seperti itu, ya. Terus yang kedua, jangkauannya luas. Nah kalau kita beriklan nih, kita teriak-teriak lewat tolak. Kalau zaman dulu ya ini iklan ini.
atau kita iklan di radio, itu kan cuma yang dengar saja yang tahu iklan kita. Sementara kalau kita menggunakan online, itu bisa sampai ke seluruh dunia. Kalau ibu-ibu pakai Facebook yang namanya Facebook page itu, yang khusus untuk jualan, itu dia bisa semua orang bisa lihat, seluruh dunia bisa lihat. Kalau ibu pakai Facebooknya Facebook pribadi ya, akun pribadi, itu memang yang lihat cuma teman-temannya ibu aja, atau pokoknya yang sudah berteman dengan ibu baru bisa lihat. Tapi kalau kita pakai Facebook yang untuk bisnis gitu ya, atau Instagram untuk bisnis, yang page tadi itu semua orang bisa lihat. Semua orang, entah dia mau di belahan negeri mana, di Turki atau di Amerika sana, itu bisa lihat produknya ibu. Itulah enaknya. Jadi jangkauannya lebih global, lebih banyak. Next. Nah, ini ada strategi-strateginya nih. Saya kasih strateginya. Apa strateginya? Yang pertama itu adalah konten. Nah, ibu pasti sering dengar ya kata-kata konten. Konten ini adalah isi dari hal yang ingin kita pasarkan. Isi iklannya, isi iklan itu konten. Misalkan kalau kita ingin beriklan itu, kita bisa bentuk dalam bentuk tulisan, atau bisa dalam bentuk gambar isinya. Mau iklankan seperti gambar bisa juga, atau mau iklan bentuk video juga bisa, atau iklan dalam bentuk audio. Iklan dalam bentuk audio itu kayak iklan kita kalau menggunakan sosmed, Terus yang kedua itu adalah localize itu adalah ini membuat sebuah produk agar bisa sesuai dengan daerah tersebut. Misalkan nih kalau di sini contohnya Uber ya. Uber itu adalah ojek online yang sudah mendunia. Tapi kalau localize itu dia bikin versi Jakartanya, karena kalau di luar negeri itu beda untuk ojek online-nya dengan yang di Jakarta. Kenapa kita perlu menyesuaikan dengan budaya lokal? Makanya harus disesuaikan dengan budaya lokal. Terus yang ketiga, omni channel. Nah, jadi tidak hanya ibu-ibu bisa pasarkan lewat Instagram, tapi juga channel lain. Bisa lewat Facebook, bisa lewat handphone, bisa pesan, bisa lewat email, nah ya, bisa juga lewat kalau punya nanti YouTube lewat YouTube, gitu ya. Jadi harus semua channel. Omni channel itu adalah menggunakan beberapa channel, atau bisa lewat SMS, gitu. Ada kan banyak kadang lewat di HP ibu kadang ada iklan ayam Kentucky masuk ke handphone. Ada nggak? Nah itu salah satu bentuk omni channel. Artinya dia menggunakan banyak media, tidak hanya tadi yang Facebook saja, tapi juga bisa lewat SMS dan lain-lain seperti itu. Terus apa lagi? Bayar sesukanya. Nah, kalau mau marketingnya sebagaimana strateginya tadi itu yang selanjutnya adalah bayar sesukanya. Enggak ya. Jadi begini, kalau memang ibu-ibu kalau belanja ya tadi apa ya penjelasannya? Oh, belanja di Tokopedia, atau di Shopee. Nah, di situ banyak pilihan bayarnya. Kenapa saya bilang seperti ini? Ini adalah salah satu strategi marketing. Jadi kalau seandainya ibu-ibu suatu saat punya toko VCO atau toko produk-produk itu tidak hanya satu jenis bayar. Kemudian bisa bayar di Alfamart juga, bisa bayar di transfer di Bank BNI, bisa juga transfer di Bank BCA, gitu ya. Bisa pakai apa lagi, banyak jenis-jenis pembayaran ya sekarang ya, tidak hanya transfer gitu. Atau bisa pakai GoPay, kalau sekarang ya, ShopeePay. Nah itu kenapa? Untuk salah satunya, kenapa mereka pakai seperti itu salah satunya untuk memudahkan customer untuk membayar. Jadi nggak repot, karena dulu pernah saya ini ada pengalaman, saya pergi ke kemana gitu ya, keluar kota, terus kemudian ternyata akun saya itu tidak bisa menggunakan salah satu transaksi pembayaran. Akhirnya saya nggak pakai itu lagi, karena dia tidak bisa, karena tidak banyak jenis pembayarannya. Karena saya bisanya pakai ini, gitu, pakai yang A, ternyata dia tidak menyediakan yang A, gitu. Makanya akhirnya saya beralih ke toko online yang lain. Di digital marketing ini, di e-commerce atau di Shopee itu mereka bisa memudahkan untuk langsung chat ke pembeli. Jadi enak.
Kayak Shopee itu bisa langsung chat ke pembeli. Jadi kita kalau misalkan nih ada keluhan kita chat saja. Jadi emang lebih memudahkan daripada timbang ini kita beli barang tapi kita nggak bisa, ternyata barang rusak terus kemudian kita kalau mau menghubungi sulit. Pasti kita akan pindah ke toko lain. Nah gitu. Makanya salah satu strateginya itu adalah pas restoran tadi mudah dihubungi. Ada kolom chatnya. Kemudian yang keenam, personalized marketing. Personalized marketing. Di sini apa? Ini adalah bentuk marketing atau bentuk pemasaran yang harus mendekatkan diri secara personal kepada orang. Saya contohkan ya. Misalkan nih, saya jual apa ya? Jual minuman deh. Saya jual minuman. Ibu-ibu, bapak-bapak silakan beli minuman saya. Kira-kira ada lah ya orang yang datang mau beli gitu ya, karena saya jual gitu. Tapi beda lagi ini, saya ambil minumannya, kemudian saya datangi Ibu Supamre, kemudian saya bilang, Ibu, ini minumannya bagus, bisa Ibu Supamre mau beli ini enggak, gitu kan? Atau Ibu ya, bagaimana? Jadi saya dekati secara personal. Itu akan lebih mengena ketimbang kita hanya panggil, oh Ibu silakan beli minuman saya ini. Beda halnya dengan saya yang langsung mendatangi Ibu, kemudian saya melakukan pendekatan secara personal dengan Ibu. Itu mungkin akan Ibu kalau nggak beli saya juga nggak enak sama Ibu jual gitu ya kadang ya. Nah itu seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan personalized marketing. Nah kalau untuk digitalnya itu kita biasanya menggunakan emailnya itu lebih personal. Kita mau jual promosi itu dengan menggunakan email, tapi dengan menyapa konsumennya itu atau dengan lebih dekat, berusaha lebih dekat dengan konsumen kita. Jadi kalau besok ibu mau jualan, kalau mau pendekatan dengan orang gitu kan, tidak hanya secara umum saja, tapi kalau bisa pendekatan secara pribadi ke memang orang yang yang jadi customer kita. Gitu. Kalau seandainya ini mereka dia udah 2 kali beli gitu ya, kita bisa dekatin apa, kita bujuk-bujuk nggak tahu bisa beli lagi gitu. So customer potensialnya, tapi dekatin secara personalnya dia, jangan himbau secara langsung. Himbau secara langsung juga bermanfaat, tapi kalau memang dia sudah kemungkinan langganan itu lebih secara pribadi gitu ya, lebih secara pribadi kita mendekatinya. Itu adalah salah satu strategi marketing. Terus kemudian mobile majority. Di sini dikatakan mobile majority itu kenapa? Karena memang penggunaan mobile itu adalah penggunaan sekarang ini semakin banyak orang yang menggunakan handphone, alat-alat mobile. Mobile itu adalah sesuatu yang bergerak. Jadi dalam artian kalau di sini itu handphone atau jam yang ada aplikasinya atau tab. Jadi itu semua bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau memang mau melakukan digital marketing itu harus merambah ke bagian mobile-nya itu. Maksudnya aplikasi kita itu bisa diakses orang lewat handphone, bisa diakses orang lewat tab, nggak hanya lewat laptop saja. Kalau lewat laptop saja berarti yang punya laptop aja yang bisa mengakses barangnya kita. Jadi ya tadi makanya lewat handphone. Lanjut. Influencer marketing. Influencer marketing tadi sudah saya sempat jelaskan di awal, itu mengenai endorse. Jadi biasanya artis-artis atau orang-orang ternama yang menggunakan suatu produk itu akan memicu orang lain untuk bisa memproduksi itu sendiri, membeli barang itu. Contohnya nih, saya lagi suka sama artis siapa ya, artis yang lagi keren saat ini Aldebaran mungkin ya. Saya lagi suka sama Aldebaran. Nah kemudian Aldebaran itu pakai barang nih, kemudian dia promosi kalau barangnya bagus. Nah pasti fans-fansnya itu akan pakai itu. Nah kalau ibu-ibu bisa mungkin aplikasikan nanti mungkin di kampung itu ada kepala kampungnya yang lagi pakai itu, kemudian ternyata berhasil, dan ibu bisa pakai dia sebagai influencer, pakai endorse. Jadi kita endorsein ke mereka barangnya kita, jadi dia yang itu sebenarnya itu salah satu strateginya. Terus lanjut, real time marketing. Ini bahasa Inggris ya, tapi saya jelaskan bahasa Indonesia saja. Real time marketing itu tadi kita harus punya tim marketing yang memang harus bisa pada saat ada pesanan itu langsung cepat untuk menanggapi.
jangan dipending-pending. Jadi kalau ada pesanan, kemudian pesanannya itu ini ada pesan nih, kemudian seminggu kemudian atau sebulan kemudian baru ditanggapi, itu akan ditinggalkan. Jadi harus cepat untuk menanggapinya, harus cepat permintaan itu dipenuhi. Itu salah satu, ini beberapa strategi yang sudah saya jelaskan kalau memang untuk melakukan nanti digital marketing. Nah, lanjut. Nah, untuk digital marketing itu tidak hanya sosmed. Sosmed itu bagian dari digital marketing. Sebenarnya digital marketing itu lebih banyak sebenarnya ke website. Kalau teman-teman, kalau ibu-ibu maaf ya teman-teman, saya biasanya kuliah ngajarin ke anak-anak teman-teman manggilnya. Jadi kalau untuk website, ibu-ibu pernah lihat website? Belum. Nah sebenarnya kalau masuk ke situs, sebuah situs, misalkan situs Shopee atau situs baju muslim, itu adalah satu website. Website itu merupakan rumah dari kita brand atau produk yang akan kita jualkan. Lanjut tuh, next. Nah, bagaimana cara memaksimalkan rumah kita? Rumah kita itu sama kayak toko kita lah ya, toko kita. Toko kita akan laris kalau pengunjungnya banyak. Ya, nah CEO itu adalah kepanjangan dari Search Engine Optimize. Jadi cara kita bagaimana orang-orang datang untuk mengunjungi rumah kita, untuk mengunjungi toko kita, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya bikin sesuatu yang menarik, yang bisa membuat orang tertarik datang ke rumah kita, datang ke toko kita, seperti itu. Caranya ya, berarti kita bikin sesuatu yang beda dari yang lain, seperti itu. Sesuatu yang bisa menarik orang. Itulah search engine. Kalau yang untuk di Google-nya itu kita bisa mungkin bikin blog-blog atau tulisan-tulisan yang menarik gitu ya. Itu bisa juga salah satunya. Next, good. Udah tadi sudah saya jelaskan tadi. Nih, ini kalau seandainya, ini kan kita punya ini website semua nih ibu-ibu. Nah, bagaimana caranya agar website kita begitu diklik itu langsung muncul? Nah, itu tadi caranya dengan kita bikin artikel yang bagus, bikin deskripsi yang bagus, bikin konten yang bagus. Nah, dia akan banyak muncul begitu kita klik atau bikin keywordnya. Keyword itu adalah kata sandi. Misalkan baju muslim, berarti kita harus bikin baju muslim. Apa yang menggambarkan produk kita harus dibuat di sana. Ini juga ya, salah satu contohnya. Next. Nah, selanjutnya adalah display ad. Display ad ini adalah kepanjangan dari display advertising. Advertising itu adalah iklan. Display itu adalah pajangan. Itu biasanya adalah iklan yang terdapat pada website. Ibu-ibu biasanya suka buka internet terus ada iklan-iklan nggak di dalam Google itu? Ya kan? Nah, itu adalah salah satu bentuk display advertising itu. Nah, next. Lanjut. Nah, display advertising itu bisa berupa tadi, bisa foto, bisa video, ya, bisa apa saja. Nah, untuk saat ini salah satu bentuk display advertising yang paling yang paling nomor satu di dunia itu adalah YouTube. Dia bisa masuk video, masuk ini. Jadi kalau memang punya akun YouTube itu juga bisa beriklan di sana. Gitu. Ini bener? Ini ya, contohnya. Ini akun YouTube-nya itu banyak nih, itu yang displaynya. Yang Tolabika, Alam Musa itu adalah salah satu bentuk display. Nih, nah, ini yang display, ini display, ini display. Ini yang channel YouTube-nya. Ya, jadi benar. channel YouTube mereka memasang iklan di sini. Nah, iklan ini kalau kita pasang ke mereka, kita akan dikenakan biaya biasanya. Nah, ada biayanya. Lanjut. Nah, ini ada lagi nih, salah satunya mobile advertising. Mobile advertising ini adalah kegiatan promosi yang dirancang dengan mengirimkannya ke ponsel. Tadi sudah saya katakan itu ini merupakan kampanye multi channel, ya, bisa dalam bentuk iklan yang dapat ditampilkan dalam bentuk grafik, suara atau tulisan dalam dalam telekomunikasi mobile. Ini contoh dari mobile advertising ini adalah next page. Ini Asia bonus telepon 15 menit untuk mengaktifkan RBT.
Ada ya, banyak ya yang kalau apa RBT itu. Nah ini adalah salah satu bentuk iklan mobile tadi, mobile advertising, iklan mobile, iklan lewat handphone. Ibu-ibu kalau untuk sementara sih bisa saja menggunakan chat via WA atau via SMS juga nggak masalah. Ini bisa berlangsung seperti ini karena memang sudah ada pengaturannya. Ada SMS blast namanya, ada layanannya. Next. Nah kalau untuk website tadi saya katakan itu biasanya untuk toko-toko atau produk-produk yang memang sudah berkembang secara besar. Untuk website ini itu biasanya berbayar kemudian ada pengurus webnya juga sendiri. Nah makanya yang paling tepat untuk saat ini yang untuk pebisnis pemula untuk website itu mungkin next maksudnya kedepannya akan ada mungkin kalau seandainya brandingnya sudah besar mungkin nanti akan kita coba buat website. Tapi kalau masih kecil seperti ini cukup kita via media sosial, SMS, WA atau bisa lewat email karena teman-teman di sini juga punya email. Kemarin katanya mereka membuat email, benar ya, ada emailnya ya? Ya, benar ya, ada email ya. Nah, bisa lewat email. Nah, nanti akan teman-teman mahasiswa setelah ini akan memberikan sedikit sosialisasi mengenai penggunaan media sosial via email, gitu. Nah, email itu hampir mirip kayak SMS, tapi dia pakai jenis surat elektronik sih namanya, lebih mirip ke surat. Lanjut. Sudah ya, sudah saya jelaskan pengertiannya tadi ya, surat elektronik. Oke lanjut. Nah ini contohnya. Biasanya saya paling sering ini dapat job street iklan ini. Kalau saya juga ada akademia juga sering tuh, karena saya sering berhubungan dengan itu, jadi sering dapat iklan-iklan seperti ini. Kalau job street ini kayak lowongan pencari pekerjaan atau iklan lowongan gitu. Biasanya dia selalu email, tiap hari sampai email saya penuh karena itu curhat. Lanjut. Oke. Nah ini juga ada nih Grab, dia biasanya juga iklan lewat email. Ini dibilang nih pesan Grab tidak dijamin pasti dapat atau gratis 5 kali perjalanan. Ini mungkin salah satu bentuk layanan yang diberikan kepada perorangan. Dia iklan tapi lewat email. Ini lewat email ya. Next. Nah yang terakhir, yang paling mudah dan paling bisa kita lakukan itu sosial media. Nah ini dari sosial media itu banyak. Tadi seperti sudah saya katakan ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada apa lagi ya? Twitter, kalau Jakarta itu Twitter ya. Terus ada ini lagi, ada Google Plus, Itu salah satu bentuk dari sosial media. Nah, teman ibu-ibu untuk sebagai langkah awal mungkin bisa menggunakan Facebook dulu, karena ini yang paling mudah kita gunakan dibanding yang ketimbang tadi web, view dan lain-lain sebagainya. Advertising tadi itu untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah berkembang, itu next level gitu ya, untuk level selanjutnya. Nah, di sini kenapa di media sosial? Ya karena memang berdasarkan fakta yang paling banyak itu media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia itu adalah tadi Facebook ini. Terima kasih. Nah, ini saya ada tips ya. Kemarin itu saya tahun lalu, saya cuma cerita aja ya.